Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Rahmadani dengan NIM J1A1203119. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar promosi kesehatan. Sebelum kita memasuki pada materi, ada baiknya kita harus mengetahui apa itu promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan adalah proses memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol pada faktor-faktor penentu kesehatan dengan meningkatkan kesehatan mereka. Istilah promosi selama ini selalu dihubungkan dengan penjualan atau sales, periklanan, advertising, dan dipandang sebagai pendekatan propaganda yang didominasi oleh penggunaan media massa. Begitupun dalam bidang kesehatan, promosi diartikan sebagai upaya pendekatan yang melalui menggunakan media massa untuk memperbaiki kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, dalam masyarakat ada 4 derajat kesehatan masyarakat yang termasuk dalam kategori besar, yaitu yang pertama genetika, yang kedua lingkungan, yang ketiga pelayanan kesehatan, dan yang keempat perilaku. Kategori tersebut dapat diartikan sebagai berikut, yaitu genetika, sebagian besar ukuran tubuh seseorang dan kemampuan juga daya tahan penyakit mungkin disebabkan faktor genetik. Dalam beberapa kasus, kehidupan yang didominasi oleh beberapa penyakit genetik tertentu. Yang kedua yaitu lingkungan, kelembapan, suhu, sikap tingkat kebisingan pada atau tidak adanya berbagai polutan dan paparan radiasi semua mempengaruhi sebagian derajat kesehatan. Yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan, kualitas, ketersediaan, dan penggunaan yang tepat dari pelayanan kesehatan medis dapat memiliki efek penting terhadap kesehatan seseorang. Yang keempat, perilaku. Pilihan yang dibuat oleh setiap orang dalam memperhatikan nutrisi, latihan, dan aktivitas fisik, tingkah laku seksual, dan faktor gaya hidup lainnya mempengaruhi hidup dan status kesehatan. Intervensi terhadap perilaku lakukan melalui 2 upaya yang saling bertentangan. Masing-masing upaya tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Kedua upaya tersebut dilakukan melalui yang pertama yaitu tekanan atau enforcement, yang kedua pendidikan atau education. Nah, upaya agar masyarakat mengubah perilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara tekanan, paksaan atau coercion atau coercion. Upaya enforcement ini dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan, instruksi-instruksi, tekanan-tekanan fisik atau non-fisik. Yang kedua yaitu pendidikan, upaya agar masyarakat berperilaku atau mengadopsi perilaku kesehatan dengan cara persuasi, bujukan, himbauan, ajakan, memberikan informasi, memberikan kesadaran, dan sebagainya. Selanjutnya kita melangkah pada materi mengenal promosi kesehatan. Nah, secara institusional mungkin benar bahwa promosi kesehatan itu merupakan pengganti pendidikan atau penyuluhan kesehatan. Tetapi secara konsep berbeda, maka lebih baik dikatakan bahwa promosi kesehatan merupakan evaluasi pendidikan terminologi atau promosi. Dalam promosi kesehatan sekurang-kurangnya mengandung 4 pengertian sekaligus, yakni yang pertama 5 level of prevention dari Levels and Clark dalam Hanlon tahun 1974, di mana pencegahan tingkat pertama adalah health promotion. Terminologi ini juga seperti digunakan dalam dunia akademik, yaitu promosi dokter atau dunia pekerjaan. Dalam konsep 5 tingkat pencegahan pertama dan utama adalah promosi kesehatan, yang kedua adalah perlindungan khusus melalui imunisasi atau specific protection, yang ketiga adalah diagnosis dini dan pengobatan segera atau early diagnosis and prompt treatment, yang keempat yaitu membatasi atau mengurangi kecacatan atau disability elimination, yang kelima yaitu pemulihan atau rehabilitation. Menurut Elgren tahun 1984, definisi promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan
kesehatan, dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Sedangkan menurut WHO 1986, definisi promosi kesehatan adalah proses memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas faktor-faktor penentu kesehatan dengan meningkatkan kesehatan mereka. Jadi, promosi kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka, selain dari fisik, mental, dan sosial, ekonomi, spiritualnya. Nah, sebagai konsep kesehatan holistik, maka masyarakat harus mampu mengenal dan mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungan secara mandiri dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. Nah, dalam promosi kesehatan terdapat 3 jenis model yang masuk pengertian model kesehatan masyarakat, yaitu yang pertama, model keyakinan kesehatan masyarakat atau Healthy Belief Model. Belief Model dikembangkan sejak tahun 1980 oleh kelompok ahli psikologi sosial dalam pelayanan kesehatan masyarakat Amerika. Model ini dijelaskan untuk menggambarkan kegagalan partisipasi masyarakat secara luas dalam program pencegahan atau deteksi penyakit. Model ini juga sering dipertimbangkan sebagai kerangka utama perilaku kesehatan yang dimulai dari pertimbangan orang-orang tentang kesehatan. Selain itu, model keyakinan kesehatan digunakan untuk mengidentifikasi prioritas beberapa faktor penting yang berdampak terhadap pengambilan keputusan secara rasional dalam situasi yang tidak menentu. Yang kedua yaitu model Transtheoretical Model atau TTM. Model transtheoretical adalah suatu model yang diterapkan untuk menilai kesiapan seorang individu untuk bertindak atas perilaku sehat yang baru dan memberikan strategi atau proses perubahan untuk memandu setiap individu melalui tahapan perubahan untuk bertindak dalam pemeliharaan kesehatan. James O. Prohasta dan kawan-kawan tahun 1977 mengembangkan TTM berdasarkan analisis teori yang berbeda dari psikoterapi. Model ini terdiri atas 4 variabel, yaitu persyaratan atau terapi, proses perubahan, isi harus diubah, dan hubungan terapeutik. Model ini disempurnakan oleh Prohasta berdasarkan penelitian yang mereka publikasikan dalam peer-review jurnal, dan bukunya terdiri atas 5 konstruksi, yaitu tahapan perubahan, proses-proses perubahan, keseimbangan putusan, keberhasilan diri, dan godaan atau percobaan. Model transaksional, stres dan coping. Stres adalah suatu kondisi atau keadaan tubuh yang terganggu karena tekanan psikologi. Biasanya, stres dikaitkan karena penyakit fisik, tetap lebih mengenai kejiwaan. Banyak hal yang dapat memicu stres, yaitu yang pertama, rasa khawatir, yang kedua, kesal, keletihan, frustasi, perasaan tertekan, dan kesedihan. Nah, stresor adalah keadaan yang diakibatkan oleh lingkungan internal atau eksternal sehingga mempengaruhi tindakan, kesejahteraan, dan membutuhkan kesehatan fisik maupun psikologis untuk mengembalikan keseimbangan. Selanjutnya, menurut teori Grant bahwa faktor perilaku ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor predisposisi, yaitu faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sebagainya. Contoh, seorang ibu mau membawa anaknya ke posyandu untuk dilakukan penimbangan agar mengetahui pertumbuhannya. Tanpa adanya pengetahuan, ibu tersebut mungkin tidak akan membawa anaknya ke posyandu.
Yang kedua yaitu faktor pemungkinan atau enabling factor, yaitu faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan, antara lain prasarana, sarana, ketersediaan SDM. Contoh konkretnya, ketersediaan puskesmas, ketersediaan tong sampah, adanya tempat olahraga, dan sebagainya. Faktor penguat yaitu faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku, antara lain sikap petugas kesehatan, sikap tokoh masyarakat, dan dukungan suami, dukungan keluarga, tokoh adat, dan sebagainya. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.